Berita mengejutkan datang dari London. Pangeran Andrew resmi tidak lagi menggunakan gelar kerajaannya, termasuk gelar Duke of York. Keputusan mengejutkan ini diumumkan setelah pertemuan pribadi dengan saudaranya, Raja Charles. Sebuah perubahan besar mengguncang rumah Windsor. Langkah yang mengejutkan sekaligus tak dapat dibatalkan. Raja Charles III secara resmi mencabut seluruh gelar kerajaan yang masih dimiliki Pangeran Andrew. Sumber dalam istana menyebutkan bahwa tekanan publik yang semakin keras, ketegangan keluarga yang memuncak, serta bocoran skandal di media telah memaksa sang raja mengambil langkah tegas tersebut. Para staf istana menggambarkan suasana yang membeku karena keterkejutan, sementara para ajudan bergegas mengendalikan konsekuensi dari keputusan itu. Namun pertanyaannya, apakah semua ini hanya soal skandal? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang mengguncang inti rapuh monarki? Inilah titik putus terakhir antara dua saudara. Semua bermula dari bisikan kecil lalu berkembang menjadi badai. Selama bertahun-tahun, keberadaan Pangeran Andrew menjadi bayang-bayang yang menghantui monarki Inggris. Namanya selalu dikaitkan dengan kontroversi. Reputasinya menjadi beban bagi lembaga yang menjunjung martabat, tradisi, dan kendali diri. Namun kali ini, tembok istana tak lagi mampu menahan tekanan publik. Puncak persoalan muncul pada 17 Oktober. Tanggal yang kini dianggap sebagai hari ketika monarki akhirnya menarik garis keras dan menyakitkan. Email baru yang terungkap hanya beberapa hari sebelumnya menunjukkan bahwa Andrew ternyata masih berhubungan dengan pelaku kejahatan Jeffrey Epstein. Meski ia sebelumnya secara terbuka mengaku sudah memutus semua kontak. Temuan ini menghancurkan sisa kepercayaan yang masih ada. Masyarakat Inggris yang sudah jenuh dengan berbagai skandal terkait hubungan dan urusan bisnis Andrew, bereaksi dengan kemarahan besar. Kerusakan yang dulu hanya sebatas reputasi kini mengancam kredibilitas kerajaan itu sendiri. Istana merespons dengan cepat dan terukur, namun tetap menunjukkan ketegasan tak terbantahkan. Pada hari Jumat, Istana Buckingham merilis pernyataan atas nama Pangeran Andrew. Di dalamnya dikonfirmasi apa yang sudah lama diperkirakan banyak orang. Adik raja itu akan melepaskan seluruh gelar kerajaan terakhirnya. Langkah yang dianggap perlu untuk menjaga martabat dan stabilitas monarki. Ini bukan keputusan yang ia buat dengan sukarela, melainkan hasil tekanan publik yang luar biasa dan kebutuhan mendesak untuk melindungi keberlangsungan institusi. Craig Prescott, pakar hukum konstitusi dari Royal Holloway University of London, mengatakan bahwa pelanggaran kepercayaan yang terjadi menjadi titik pemicu. Mengatakan sesuatu yang terbukti tidak benar, itulah yang mematahkan segalanya, ujarnya. Pandangan itu bergema di seluruh negeri. Pernyataan Andrew yang menyesatkan bukan lagi dianggap sebagai kesalahan pribadi, tetapi pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, sesuatu yang tidak pernah boleh terjadi dalam sebuah monarki. Di balik pintu tertutup, suasana di Istana Buckingham dilaporkan tegang dan berat oleh rasa tanggung jawab sekaligus penyesalan. Bagi Raja Charles, ini bukan semata-mata tindakan disipliner, tetapi sebuah pertarungan batin antara tugas sebagai raja dan perasaan sebagai seorang saudara. Mendiang Ratu Elizabeth II selama bertahun-tahun menjadi pelindung Andrew, mempertahankan kesetiaan yang tenang meski badai skandal terus menerpa. Namun di era Charles, perasaan pribadi harus dikorbankan demi kelangsungan institusi. Ini adalah masa baru, di mana kelangsungan monarki lebih penting daripada hubungan darah. Tekanan untuk bertindak sudah meningkat selama berbulan-bulan, tetapi bocoran email tersebut mengubah bisikan menjadi tuntutan. Warga Inggris, para komentator, dan pengamat internasional sama-sama meminta tindakan tegas. Monarki yang sering dikritik karena bergerak lamban, kali ini dipaksa bertindak cepat. Para penasihat senior dan anggota keluarga kerajaan berdiskusi panjang mengenai seberapa berat sanksi yang harus diberikan. Namun ruang untuk belas kasihan nyaris tidak ada. Publik sudah berbicara dan citra monarki berada dalam bahaya. Akhirnya, setelah puluhan tahun skandal dan kebungkaman, keputusan terakhir pun dijatuhkan. Seluruh gelar yang masih dimiliki Andrew dicabut.
Identitas kebanggaannya sebagai anggota keluarga kerajaan berubah menjadi beban yang terlalu besar untuk ditanggung. Sosok yang dulu dikenal sebagai Duke of York, kini berdiri tanpa gelar, reputasinya hancur, dan hubungannya dengan mahkota tinggal sebatas pertalian darah. Bagaimana seorang pangeran yang lahir dalam kemewahan bisa berubah menjadi risiko terbesar bagi monarki? Pertanyaan itu kini menggema di seluruh Inggris dalam keheningan yang berat. Ketika kewajiban akhirnya mengalahkan ikatan darah, tetaplah mengikuti perkembangan ini. Saat garis keturunan berbenturan dengan kebutuhan untuk bertahan hidup, semuanya menjadi jelas. Begitu pernyataan resmi dirilis, tampak bahwa keputusan ini bukanlah pilihan pribadi. Itu hanyalah kepatuhan yang dibungkus dalam kata-kata bermartabat. Pengumuman Pangeran Andrew disusun dengan cermat dan disampaikan melalui Istana Buckingham, menyatakan bahwa ia tidak akan lagi memakai gelar kebangsawanannya, termasuk gelar yang paling melekat pada dirinya, Duke of York. Bahasa yang digunakan terdengar rendah hati, menekankan keinginannya untuk tidak mengganggu tugas-tugas Raja Charles. Namun, di balik kalimat-kalimat halus itu, terdapat kenyataan yang jauh lebih dingin. Menurut orang dalam istana, keputusan tersebut bukanlah tindakan sukarela. Itu adalah ultimatum yang diberikan Raja Charles secara tenang namun tegas. Bagi raja berusia 76 tahun yang tengah melawan penyakit kanker yang tidak dipublikasikan sambil memimpin salah satu institusi tertua di dunia, ini bukan lagi sekadar isu skandal. Ini menyangkut kelangsungan hidup monarki. Masa pemerintahannya yang masih muda sudah dibentuk oleh satu tujuan tak terucap, menjamin masa depan kerajaan untuk pewarisnya, Pangeran William. Misi itu menuntut pembersihan total dari segala bayang-bayang yang dapat merusak kredibilitas istana, apapun risikonya, bahkan jika menyangkut keluarganya sendiri. Pangeran William yang kini semakin menonjol dalam peran publik, baru-baru ini menegaskan visinya tentang monarki modern yang berlandaskan tanggung jawab dan nilai-nilai moral. Monarki harus menjadi kekuatan untuk kebaikan, ujarnya. Dalam pandangan para pengamat kerajaan, Andrew telah menjadi kebalikan dari prinsip itu. Pengingat kelam mengenai masa-masa tergelap monarki. Seperti yang dikemukakan Craig Prescott dari Royal Holloway University, tidak ada lagi tempat untuk perilaku seperti itu dalam kerajaan modern. Kejatuhannya tidak terjadi dalam semalam. Akar runtuhnya. Andrew dimulai bertahun-tahun lalu, berasal dari hubungan dekatnya dengan Jeffrey Epstein, pelaku kejahatan seksual yang meninggal pada 2019, meninggalkan warisan skandal yang terus menghantui. Kunjungan Andrew ke properti Epstein, bahkan setelah Epstein dinyatakan bersalah, memicu kemarahan global dan menodai nama baiknya secara permanen. Kemudian muncul tuduhan serius dari Virginia Giuffre yang mengklaim bahwa Andrew menyerangnya saat ia masih remaja dan menjadi korban perdagangan manusia. Andrew membantah semuanya, tetapi upayanya untuk membela diri dalam wawancara BBC Newsnight pada 2019 justru memperburuk keadaan. Nada bicaranya terdengar tidak peka, jawabannya mengelak, dan pernyataannya yang terkenal bahwa ia tidak berkeringat menjadi simbol betapa jauhnya keluarga kerajaan dari realitas publik. Pada awal 2022, di tengah tekanan besar dari publik dan pihak internal istana, Andrew dilucuti dari jabatan militernya serta gelar His Royal Highness. Meski kemudian ia mencapai penyelesaian di luar pengadilan dengan Giuffre untuk jumlah yang dirahasiakan, yang ia tekankan bukan merupakan pengakuan bersalah, kerusakan tidak dapat diperbaiki lagi. Reputasinya hancur total dan kepercayaan publik terhadap monarki makin terkikis. Namun pukulan terakhir datang baru-baru ini. Sebuah email bocor yang diduga dikirim Andrew kepada seorang finansier kontroversial mengisyaratkan bahwa ia mungkin masih mencoba menggunakan hubungan kerajaan lamanya untuk mendapatkan pengaruh. Temuan itu tidak hanya mencoreng nama Andrew, tetapi juga menyeret para bangsawan senior ke dalam situasi memalukan. Bagi Raja Charles yang selama puluhan tahun memperjuangkan transparansi dan reformasi, gagasan bahwa tindakan adiknya dapat menodai pemerintahannya adalah sesuatu yang tak dapat diterima.
Di balik pintu tertutup, suasana istana berubah suram. Sumber menyebutkan bahwa sebuah pertemuan pribadi digelar, kemungkinan dihadiri oleh raja dan para penasihat senior. Di sanalah Andrew ditanya satu pertanyaan penting. Apakah masih ada hal lain? Skandal lain, email lain, hubungan lain, apapun yang berpotensi meledak di kemudian hari. Jawaban Andrew dilaporkan membuat ruangan seketika membeku. Ia tidak bisa memberikan kepastian. Ketidakpastian itu langsung menentukan nasibnya. Bagi Charles, inilah saat di mana perasaan sebagai saudara harus dikalahkan oleh tanggung jawab sebagai raja. Seorang penguasa boleh memaafkan, tetapi tidak boleh mempertaruhkan martabat mahkota. Dan dengan itu, dalam tindakan yang kejam namun diperlukan, raja memutuskan untuk mengakhiri setiap ikatan resmi yang masih menghubungkan Andrew dengan kehidupan kerajaan. Bagi Charles, masa depan monarki bergantung pada keputusan itu. Namun ketika gelar-gelar Andrew lenyap dari sejarah, sebuah kenyataan pahit tetap menggantung. Kenyataan yang tidak bisa disembunyikan oleh pernyataan resmi manapun. Di balik kemegahan monarki, tersembunyi sebuah keluarga yang retak karena beban mempertahankan kelangsungan hidupnya sendiri. Kini, ketika gema keputusan itu masih terasa di lorong-lorong istana, muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah ini benar-benar bentuk keadilan atau hanya pengorbanan keluarga demi menyelamatkan kerajaan dari kejatuhan? Tetaplah mengikuti perkembangannya. Keputusan terakhir terhadap Pangeran Andrew. Ketika ultimatum raja disampaikan kepadanya, tanda-tandanya sebenarnya sudah tampak sejak lama. Kejatuhan Andrew mulai pada November 2019 dalam salah satu wawancara paling buruk dalam sejarah keluarga kerajaan. Dalam wawancara BBC Newsnight bersama Emily Maitlis, Andrew berupaya menyangkal hubungannya dengan Epstein dan menolak tuduhan bahwa ia pernah berhubungan dengan Virginia yang saat itu berusia 17 tahun dan menjadi korban perdagangan manusia oleh Epstein. Namun yang terjadi justru sebuah penampilan yang dianggap tidak peka, tanpa empati, dan penuh pembelaan diri yang tak masuk akal. Alih-alih memulihkan namanya, ia justru memperparah kemarahan publik. Dalam hitungan hari, Andrew harus mundur dari kehidupan publik dan meninggalkan semua jabatan kehormatan serta organisasi sosial. Itulah awal dari kemerosotan panjang dan memalukan yang akhirnya berujung pada peristiwa tanggal 17 Oktober ketika Raja Charles mengambil langkah tegas untuk menghapus seluruh hak istimewa kerajaan yang masih dimilikinya. Namun, benih dari keputusan itu sebenarnya sudah tertanam sejak kamera berhenti merekam pada tahun 2019. Salah satu klaim yang disampaikan Andrew dalam wawancara itu, bahwa ia telah memutus kontak dengan Epstein pada Desember 2010. Kini kembali menghantuinya. Pada hari Minggu, surat kabar Inggris mengungkap bukti yang bertentangan langsung dengan pengakuannya. Sebuah email yang dikirim Andrew kepada Epstein pada 28 Februari 2011 berisi kalimat, "Kita menghadapi ini bersama, kita harus bangkit mengatasinya." Pengungkapan ini membangkitkan kembali kemarahan publik dan memperkuat kecurigaan bahwa Andrew selama ini telah menyesatkan masyarakat. Bagi monarki, ini adalah pelanggaran kepercayaan yang paling serius. Pengingat bahwa skandal Andrew bukan hanya kesalahan pribadi, melainkan ancaman berkelanjutan terhadap institusi itu sendiri. Di dalam istana Buckingham, kata pengasingan mulai beredar. Istilah keras, tetapi tepat menggambarkan situasinya. Ini bukan berarti Andrew harus pergi dari Royal Lodge, rumah tempat ia masih tinggal, tetapi sebuah pemutusan total dari kehidupan kerajaan. Ia tidak lagi mewakili raja, tidak menerima dukungan institusi, dan tidak memainkan peran publik apapun. Pada dasarnya, ia kembali menjadi warga biasa. Tetap seorang pangeran secara biologis, tetapi identitas kerajaannya telah dilucuti hingga habis. Namun bahkan ketika debu dari kejatuhannya belum sepenuhnya mereda, badai baru mulai terbentuk. Memoir Anumerta Virginia Giuffre yang dijadwalkan terbit pada Selasa berikutnya mengancam membuka kembali seluruh luka yang selama ini berusaha ditutup oleh keluarga kerajaan. Giuffre yang meninggal karena bunuh diri pada April di usia 41 tahun adalah salah satu penyintas paling vokal dalam jaringan Epstein.
Kakaknya, Sky Roberts, mengatakan kepada BBC, dalam banyak hal, ini membuktikan keberanian Virginia. Cuplikan memoir yang telah dipublikasikan di beberapa surat kabar menunjukkan akan ada pengungkapan baru, suara terakhir Giuffre yang tidak tersaring. Bagi Raja Charles, waktunya benar-benar buruk. Ia hanya memiliki beberapa hari sebelum perhatian media global kembali menghidupkan skandal tersebut. Para staf istana kini yakin keputusan untuk menyelesaikan pencopotan Andrew pada 17 Oktober bukanlah kebetulan. Itu adalah langkah pencegahan yang sangat terukur. Dengan bertindak cepat sebelum memoir itu terbit, Raja ingin menunjukkan bahwa monarki sudah mengambil tindakan tegas, bahwa tidak ada toleransi yang tersisa untuk saudaranya. Strategi ini sejalan dengan visi Charles tentang monarki yang lebih ramping dan bertanggung jawab. Berbeda dengan mendiang Ratu Elizabeth II, yang nalurinya selalu melindungi keluarga dari penghinaan publik, Charles lebih mengutamakan kelangsungan jangka panjang institusi dibandingkan perasaan pribadi. Ia percaya kekuatan monarki terletak pada kredibilitas moral, bukan kekebalan keluarga. Pengasingan Andrew, karena itu, bukan hanya hukuman. Ini adalah peringatan. Era pengampunan diam-diam dalam keluarga kerajaan telah berakhir. Dan ketika Charles sendiri sedang berjuang menghadapi penyakit, tekadnya justru semakin kuat. Ia tahu bahwa monarki tidak akan bertahan jika dilanda skandal sebesar ini lagi. Bagi Pangeran Andrew, ini berarti menjalani hidup dalam bayang-bayang selamanya. Bagi monarki, ini adalah penataan ulang yang keras, tetapi diperlukan agar istana tetap berdiri menghadapi badai yang terus mengancam di luar gerbang. Jadi bagaimana kejatuhan seorang saudara berubah menjadi perisai terakhir mahkota? Dan badai apa lagi yang diam-diam mengintai di dalam tembok istana? Tetap pantau kelanjutannya. Kejatuhan seorang saudara dan keteguhan seorang raja. Selama bertahun-tahun, nama Pangeran Andrew berada di pinggir skandal. Tetapi tanda-tandanya sudah muncul jauh sebelum kasus Epstein. Pada tahun 2007 saja, keputusannya menjual rumah di Windsor hampir 20% lebih tinggi dari harga 15 juta pound sterling memicu kecurigaan. Pembelinya, Timur Kulibayev, menantu Presiden Kazakhstan saat itu, menimbulkan dugaan bahwa yang diperjualbelikan bukanlah properti, melainkan pengaruh. Bisikan-bisikan itu tidak pernah hilang, namun tetap mereda berkat perlindungan tenang Ratu Elizabeth. Bertahun-tahun kemudian, muncul lagi hubungan mencurigakan. Seorang pengusaha yang diidentifikasi di pengadilan sebagai tersangka mata-mata Tiongkok, yang dilarang memasuki Inggris karena alasan keamanan nasional, dituduh mencoba memanfaatkan aksesnya ke Andrew. Sekali lagi, penilaian Andrew dipertanyakan, memperkuat citra seorang pangeran yang buta akan konsekuensi. Apa yang dulu tampak seperti kesalahan-kesalahan kecil kini berubah menjadi pola, serangkaian hubungan berbahaya dan batas moral yang kabur. Ketika saga Epstein akhirnya meledak, itu tidak hanya mengungkap pilihan buruk Andrew. Itu memperlihatkan bertahun-tahun penolakan dan privilege yang tidak lagi bisa dibela oleh monarki. Di dalam istana, kegelisahan berubah menjadi tindakan nyata. Sejarawan kerajaan Sally Bedell Smith kemudian mengungkap bahwa keputusan Andrew untuk mundur sebenarnya bukan sukarela. Ia benar-benar dipaksa, katanya. Menurutnya, Andrew telah diberikan banyak kesempatan untuk bertindak dengan bermartabat, namun selalu gagal melakukannya. Raja Charles, yang kini menjadi wajah monarki yang berusaha memperbaiki citra modernnya, tidak punya ruang untuk keraguan. Dengan mencabut gelar terakhir Andrew, Charles membuat pernyataan jelas. Kelangsungan institusi lebih penting daripada kesetiaan keluarga. Ini bukan balas dendam. Ini adalah upaya penyelamatan. Penghapusan simbolis gelar Duke of York memiliki makna mendalam. Gelar yang dulu melambangkan kewajiban dan kehormatan kini dibiarkan kosong. Sebuah penanda sunyi tentang apa yang hilang. Andrew tetap terlihat, namun tak bersuara. Seorang pangeran dalam pengasingan, bergantung pada dukungan pribadi, tetapi terputus dari peran kerajaannya. Apa yang semula tampak sebagai krisis keluarga kini telah berubah menjadi ujian konstitusional. Ketidakmampuan Andrew untuk membersihkan masa lalunya
munculnya kembali email-email bocor, dan ancaman publikasi memoir Virginia Giuffre memaksa raja bertindak. Di era baru akuntabilitas ini, bahkan darah kerajaan pun tidak dapat menjadi tameng dari konsekuensi. Namun bagaimana jika persoalan ini tidak hanya soal skandal atau kelangsungan monarki, melainkan pertarungan sunyi untuk menentukan arah moral kerajaan itu sendiri? Tetaplah bersama kami. Garis terakhir ditarik. Bagi Raja Charles III, mengambil tindakan terhadap saudaranya datang pada momen yang sangat sensitif. Monarki sedang berjalan di atas tali tipis, dan waktu dari pengungkapan terbaru ini tidak bisa lebih berbahaya. Hanya beberapa hari sebelum kunjungan kenegaraannya ke Vatikan, di mana ia dijadwalkan bertemu dan berdoa bersama Paus Leo XIV, sang raja menghadapi dilema berat, menyeimbangkan tugas, iman, dan keluarga di bawah sorotan paling tajam. Kunjungan itu yang dimaksudkan menjadi simbol kuat persatuan antaragama, memiliki makna pribadi yang mendalam bagi Charles. Ini adalah puncak dari bertahun-tahun ia mendorong harmoni antara kepercayaan, sebuah prinsip yang menurut teolog George Gross dari King's College London telah menjadi mantra hidupnya. Namun saat dunia bersiap menyaksikan sang raja menjembatani perbedaan spiritual, bayangan skandal Andrew kembali mengancam menelan lembaga yang kini ia pimpin. Orang-orang dekat istana mengatakan raja bergerak cepat, lebih tegas daripada sebelumnya. Bukan semata karena frustrasi, melainkan karena kebutuhan. Seperti yang dicatat Gross, ini adalah cara tercepat untuk menurunkan status Andrew lebih jauh tanpa melibatkan parlemen, langkah yang menghindarkan monarki dari debat panjang dan memalukan. Setiap jam sangat berarti. Sedikit saja penundaan berisiko memunculkan lebih banyak berita buruk, rumor baru, dan penurunan kredibilitas yang tidak dapat ditoleransi Charles. Di balik layar, keputusan raja juga dipengaruhi oleh kebutuhan untuk melindungi anggota keluarga lainnya, terutama Ratu Camilla dan Duchess of Edinburgh. Kedua perempuan ini telah membangun seluruh pekerjaan publik mereka di atas isu martabat dan keselamatan perempuan. Komitmen Camilla untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga dan advokasi Sophie melawan kekerasan seksual di zona perang menjadi tonggak pelayanan kerajaan modern. Keberadaan Andrew dan skandal yang selalu mengikutinya mengancam menutupi semua kerja keras itu. Bagi Charles, keputusan memutus hubungan bukan hanya melindungi mahkota, tetapi juga melindungi mereka. Namun langkah ini kemungkinan bukan akhir dari cerita. Banyak komentator kerajaan percaya raja bersiap mengambil langkah yang lebih jauh lagi, mungkin mencabut gelar Pangeran Andrew sepenuhnya. Secara hukum, yang dibutuhkan hanyalah sebuah surat yang ditandatangani sang raja. Namun ada hambatan besar. Andrew masih tinggal di Royal Lodge, rumah luas di kawasan Windsor, dan ia menolak untuk pindah. Meskipun raja sudah menghentikan semua dana pribadi yang oleh orang dalam disebut upaya untuk mengusirnya secara halus, Andrew memegang sewa jangka panjang yang dapat berlaku hampir 170 tahun. Selama ia tetap membayar, ia tidak bisa diusir secara hukum, membuka peluang terjadinya pertarungan panjang antara dua saudara yang pernah disatukan oleh darah, kini terbelah oleh kewajiban. Di tengah ketegangan itu berdirilah Sarah Ferguson, mantan istri Andrew, yang masih tinggal bersamanya dalam hubungan yang dianggap aneh namun tetap bertahan. Kegiatan amal dan bisnisnya ikut terkena dampak atas kejatuhan Andrew, dan kini muncul pertanyaan apakah ia dapat atau mau memutus hubungan sepenuhnya. Lebih menyakitkan lagi, skandal ini menimbulkan bayang-bayang gelap bagi kedua putri mereka, Putri Beatrice dan Putri Eugenie. Walau tidak bersalah, mereka berada dalam pusaran masalah. Posisi mereka dalam garis suksesi berpotensi terganggu oleh aib ayah mereka. Ia mungkin tidak menghancurkan monarki secara keseluruhan, tetapi tindakan Pangeran Andrew telah mengubah bentuknya, meninggalkan luka yang menjalar jauh melampaui nasibnya sendiri. Luka yang meresap ke dalam keluarga, kerajaan, dan definisi baru dari akuntabilitas kerajaan. Bagaimana kejatuhan seorang pria memicu badai sunyi dalam garis darah kerajaan? Mengapa hal ini menggoyahkan pemahaman tentang apa arti akuntabilitas bagi sebuah mahkota? Ilusi akuntabilitas.
Kejatuhan Pangeran Andrew, betapapun dramatisnya, bukan hanya krisis kerajaan. Ini adalah bagian dari pola global yang terjadi di semua pusat kekuasaan. Dari istana Buckingham hingga ruang rapat Wall Street, dari kantor pemerintahan hingga kampus Silicon Valley, kisah yang sama muncul dengan bentuk berbeda. Sebuah skandal meledak, publik marah, lalu dimulailah pertunjukan. Sebuah drama penyesalan dan reformasi yang dirancang untuk meredakan kemarahan tanpa pernah mengubah struktur kekuasaan. Ini bukan tentang keadilan, ini tentang kelangsungan. Ketika kepercayaan publik mulai retak, ketika masyarakat mulai mempertanyakan apakah sistem yang mereka jalani adil, para pemegang kekuasaan bergerak cepat. Mereka mengorbankan beberapa nama, membentuk komisi penyelidikan, menyampaikan pernyataan formal penuh rasa bersalah, dan berjanji bahwa pelajaran telah dipetik. Namun di balik panggung, tidak ada yang benar-benar berubah. Struktur, konsentrasi kekayaan, dan kekuasaan tetap sama. Itu justru contoh sempurna dari pola tersebut. Pelajaran tentang bagaimana para pemegang kekuasaan menangani krisis bukan dengan memperbaiki sistem, tetapi dengan mempertahankannya melalui tontonan publik. Pikirkan seberapa sering pola ini digunakan. Ketika para bankir ceroboh menghancurkan ekonomi global pada tahun 2008, hampir tak ada yang benar-benar dihukum. Bonus tetap dibayarkan dan lembaga-lembaga yang menyebabkan kehancuran justru semakin besar. Ketika pejabat korup di suatu negara terbongkar, mereka diganti secara diam-diam oleh orang-orang yang tampil, berpikir, dan bertindak dengan cara yang sama. Ketika raksasa teknologi tertangkap mengeksploitasi data pribadi atau memanipulasi pasar, mereka mengeluarkan permintaan maaf, menjanjikan reformasi, sambil terus memperluas kekuasaan mereka. Siklus yang sama selalu berulang karena tujuan utamanya bukan perbaikan, melainkan pengendalian. Dalam masyarakat modern, bahaya terbesar bagi kelompok elit bukanlah skandal itu sendiri, tetapi hilangnya legitimasi. Ketika masyarakat berhenti percaya bahwa sistem ini adil, bahkan hanya dalam teori, fondasi kekuasaan mulai retak. Itulah sebabnya pertunjukan akuntabilitas ada. Untuk memberi publik sesuatu untuk ditonton, sesuatu yang tampak seperti perubahan, sambil memastikan bahwa tidak ada hal penting yang benar-benar berubah. Masalahnya selalu dikemas sebagai kegagalan individu. Kesalahan moral seorang pangeran, keserakahan seorang CEO, penilaian buruk seorang politisi, bukan mesin privilege yang memungkinkan semuanya terjadi. Dan hasilnya, publik mendapat pelarian emosional, media mendapat berita utama, dan sistem tetap berjalan seperti biasa. Ini bukan sinisme, ini pemahaman tentang bagaimana kekuasaan bertahan hidup. Selama berabad-abad, para penguasa mengandalkan pengorbanan simbolis, kemarahan yang dikelola, dan reformasi kosmetik untuk mempertahankan kontrol. Strategi itu berhasil selama masyarakat masih percaya bahwa sistemnya secara fundamental baik. Namun keyakinan itu kini mulai retak. Internet, meski penuh kekurangan, telah meruntuhkan banyak ilusi lama. Orang dapat melacak aliran kekayaan, melihat bagaimana hukum dibuat, dan menyaksikan privilege diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka dapat membandingkan perjuangan hidup mereka dengan kemewahan orang-orang yang mengaku mewakili mereka. Saat kesadaran ini menyebar, pertunjukan lama mulai kehilangan daya sihirnya. Jadi ketika kita mendengar bahwa seorang pangeran telah menyerahkan gelarnya atau sebuah perusahaan meminta maaf atas kesalahan mereka, kita harus bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik itu semua? Apakah kita sedang melihat akuntabilitas yang nyata atau sekadar koreografi? Apakah sistem benar-benar memperbaiki dirinya atau hanya membeli waktu? Karena jika ada satu hal yang diajarkan penanganan skandal Andrew oleh keluarga kerajaan, itu adalah bahwa kekuasaan akan selalu melakukan apapun untuk bertahan. Bahkan jika harus berpura-pura jatuh, cukup lama untuk bangkit kembali tanpa tersentuh. Namun apa yang bisa memaksa sebuah monarki yang dibangun di atas citra untuk mengorbankan salah satu anggotanya sendiri? Apakah ini strategi bertahan hidup, perhitungan politik, atau sesuatu yang jauh lebih terencana? Ketika mahkota kehilangan kilauannya, ini adalah langkah bertahan hidup yang sangat cermat. Sebuah manuver yang menenangkan kemarahan publik sementara fondasi privilege tetap utuh. Monarki tetap berdiri
kekayaan tetap aman, dan sistem yang menciptakan perbedaan tetap tidak berubah. Namun hal ini memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar dan lebih menggelisahkan. Mengapa di abad ke-21 kita masih menerima institusi yang bertahan dari privilege turun-temurun, sementara jutaan orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar? Mengapa kita masih percaya bahwa ketidaksetaraan itu wajar? Bahwa ada orang-orang yang memang dilahirkan untuk memerintah, sementara yang lain harus berjuang untuk hidup? Kenyataannya tidak nyaman. Monarki, seperti halnya sistem politik dan ekonomi di sekitarnya, bertumpu pada keyakinan sederhana namun kejam, bahwa hierarki adalah bagian alami dari manusia, bahwa ia selalu ada dan selalu akan ada. Narasi yang sama telah diceritakan selama berabad-abad dalam berbagai bahasa dan simbol, bahwa mereka yang berada di puncak bukan hanya lebih kaya atau lebih beruntung, tetapi lebih baik. Mereka digambarkan sebagai lebih mampu, lebih terhormat, lebih layak. Sementara yang lain diberitahu untuk bekerja lebih keras, menuntut lebih sedikit, dan bersyukur atas remah-remah dari meja yang dipenuhi hasil kerja mereka sendiri. Keyakinan ini tidak hanya tinggal di dalam istana atau gedung parlemen. Ia meresap diam-diam ke dalam kehidupan sehari-hari, ke dalam ruang kelas tempat anak-anak diajarkan untuk mengagumi kekuasaan, ke dalam dunia kerja di mana kepatuhan sering dihargai lebih tinggi daripada inovasi, dan ke sudut-sudut sunyi dalam pikiran kita sendiri, tempat harga diri perlahan diukur berdasarkan seberapa dekat kita dengan privilege. Inilah yang membuat para miliarder dipuji sebagai visioner, sementara orang-orang yang membangun kekayaan mereka dianggap mudah diganti. Inilah yang menjaga mesin ketidaksetaraan terus bekerja mulus di balik hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Namun ketika semua upacara, gelar kebangsawanan, aula berlapis emas, dan tontonan televisi dilucuti, apa yang tersisa? Manusia, penuh kekurangan, rapuh, dan tidak lebih bajik dari siapapun. Orang-orang yang kenyamanannya bergantung pada sebuah sistem yang sengaja diciptakan untuk mempertahankan mereka di puncak. Monarki, seperti semua institusi yang bertumpu pada hierarki, bertahan bukan karena ia diperlukan, tetapi karena ia dipercaya. Karena cukup banyak orang diajarkan untuk melihatnya bukan sebagai privilege, tetapi sebagai tradisi. Bukan sebagai bentuk pengecualian, tetapi sebagai warisan. Namun sejarah membisikkan kenyataan lain. Kepercayaan bisa runtuh. Ia runtuh ketika orang mulai melihat kekuasaan bukan sebagai takdir, tetapi sebagai rekayasa. Ia runtuh ketika pekerja menyadari bahwa kekayaan yang mereka hasilkan mengalir ke atas, bukan keluar. Ia runtuh ketika publik mulai memahami bahwa permintaan maaf, pengunduran diri, dan pengorbanan simbolis. Seorang pangeran kehilangan gelarnya, seorang CEO mundur. Sebuah pemerintah berjanji akan berbenah. Hanyalah alat pengendalian untuk menciptakan ilusi perubahan sambil melindungi struktur yang ada. Perubahan sejati, perubahan yang membentuk kembali masyarakat tidak pernah datang dari mereka yang berkuasa secara sukarela mundur. Kekuasaan tidak menyerah, kekuasaan beradaptasi. Ia menukar simbol untuk bertahan hidup. Setiap lompatan besar dalam sejarah, hak pilih, perlindungan tenaga kerja, kesetaraan sipil, jaminan sosial tidak lahir dari keputusan bangsawan atau janji perusahaan. Perubahan itu datang dari rakyat biasa yang menolak untuk tetap diam. Mungkin inilah kebenaran yang lebih dalam di balik semua berita utama dan skandal kerajaan. Ketika masyarakat berhenti percaya pada mitos bangsawan, ketika prestis tidak lagi identik dengan kebajikan, dan ketika kekuasaan dinilai bukan dari warisan, tetapi dari integritas. Saat itulah mahkota mulai kehilangan kilaunya. Karena pertanyaan sebenarnya bukanlah apa yang seorang pangeran lepaskan, tetapi apa yang akhirnya diputuskan masyarakat untuk tidak lagi menerima.